Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم فإنا نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majlis-majlis ilmu, menuju taman-taman surga yang ada di bumi dalam rangka thalabul ilmi. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin, mukminin, saudaraku, juga para pendengar setia, ikhwan akhwat dari Radio Silaturahim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang akhlak, berbicara tentang sikap perilaku seorang muslim, maka tidak ada konsep yang lebih baik, yang lebih sempurna dibandingkan dengan konsep yang ditawarkan, yang diajarkan dalam syariat Islam ini. Dan itu sempurna dari segala sisinya. Yang akan kita soroti pada malam hari ini adalah bagaimana Islam itu memberikan jatah kepada semuanya untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh makhluk itu berhak mendapatkan akhlak mulia, mendapatkan sikap baik kita. Bahkan mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana ketika kita berhadapan secara langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu di dalam salat kita. Bagaimana aturan Islam ini mengatur gerakan-gerakan di dalam salat kita. Dan itu diatur secara sempurna. Mulai dari takbiratul ihram, bagaimana posisi mengangkat kedua tangan. Kemudian ketika ruku,
bagaimana posisi tubuh saat sedang ruku, kemudian posisi sujud seperti apa, dan sebagainya sampai salam. Diatur di dalam syariat Islam ini. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika sholat tidak bisa sembarangan. Ya, sholat tidak bisa sembarangan. Yang sering dianalogikan adalah kalau kita bertemu dengan Pak pejabat, entah itu dari tingkatan yang bawah, ya, RT, RW, kemudian naik ke atas, lurah, camat, wali kota, gubernur, sampai kepada apa? Presiden. Itu ada apa? Ada aturannya. Bagaimana cara kita bersikap. Bahkan diatur posisi duduknya ketika sedang berhadapan dengan siapa? Pak Presiden. Apa panjenengan berani ketika ngomong dengan Pak Gubernur kemudian apa? Kakinya diangkat? Saya kira tidak ada yang berani. Karena memang itu bagian dari apa? Bagian dari sikap. Kalau kepada pejabat saja kita bisa seperti itu, kenapa dengan Allah kita seenaknya saja, semaunya saja? Terutama ketika apa? Sedang sholat, menghadap kepada Allah, tapi kemudian sembarangan. Dari pakaiannya, ya, pakaiannya apa? Pelangi, warna-warni, kemudian apa? Macam-macam. Maka ini juga bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan melaksanakan sholat, minimal pakaiannya tidak sembarangan. Ya, pakaiannya tidak asal yang dipakai saja. Memang kalau mau sholat itu harus persiapan. Apa yang harus saya pakai ketika sholat? Itu harus sudah disiapkan. Ya, ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akhlak kepada makhluknya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dari yang terdekat sampai yang terjauh. Bagaimana akhlak kita kepada keluarga kita, akhlak kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, saudara, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, sampai akhlak kepada orang yang belum kita kenal. Orang-orang ini mereka berhak untuk kita bersikap baik, berakhlak baik. Dan ternyata bukan hanya yang seagama saja, yang beda agama juga Islam mengatur, Islam menggariskan, Islam menetapkan. Meskipun berbeda agama, sikap kita juga harus baik kepada mereka. Ternyata bukan hanya itu, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kita juga dituntut untuk bersikap baik, berakhlak mulia. Kepada binatang tidak boleh apa? Mukul, tidak boleh nendang. Kepada hewan apa? Kepada tumbuhan tidak boleh asal apa? Asal nebang atau asal merobohkan. Yang boleh itu ketika dahannya
menghalangi jalan, itu baru boleh dipotong. Karena itu punya orang lain. Semuanya diatur di dalam ajaran yang sempurna ini. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita perlu mengetahui bahwa manusia-manusia terutama yang kita sikapi dengan akhlak yang mulia tentu akan berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Berbeda porsinya. Bagaimana sikap kita kepada orang tua? Misalkan, apakah sama sikap kita kepada orang tua dengan sikap kita kepada teman kita? Sami no badan? Jelas beda. Kepada orang yang berjasa sangat besar menghidupi kita, mendidik kita, menjaga kita, merawat dan sebagainya, tentu sikapnya akan berbeda porsinya kepada orang lain. Hanya saja kadang-kadang hal ini kurang kita sadari. Ada di antara kita bisa berakhlak mulia terhadap orang yang tidak dikenal. Ada di antara manusia yang kepada orang tidak dikenal, Masya Allah, sopannya luar biasa. Kalimatnya diatur sedemikian rupa agar tidak menyinggung, padahal tidak dikenal. Atau bisa jadi kepada temannya, bagaimana caranya agar teman-temannya itu tidak tersinggung dengan sikapnya, dengan kalimatnya. Tetapi yang sangat disayangkan, meskipun ini sesuatu hal yang sangat baik ya, berbuat baik kepada, berakhlak mulia kepada sesama muslim adalah diperintahkan. Ini sesuatu hal yang baik. Tetapi yang disayangkan adalah ketika kepada orang lain, kepada orang yang baru dikenal, kepada temannya, kepada atasannya, itu bisa begitu sopan. Kadang ada sebagian orang yang kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya tidak bisa. Bukan istri-istri dan anaknya ya. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Sama teman, sama orang kita begitu apa? Baik, kesenggol temennya, kemudian apa? Ya maaf ya, nggak sengaja, sorry bro. Nah. Tapi kepada istrinya, coba panjenengan. Kalau kepada istri panjenengan bagaimana? Sama atau tidak sama? Dan ini
sekali lagi adalah salah satu praktek yang keliru di dalam berakhlak mulia. Dan perlu diketahui ketika saya menyampaikan hal seperti ini, bukan berarti kita tidak perlu sekali lagi berakhlak mulia kepada orang lain. Bukan berarti begitu. Tadi saya mengatakan berarti kalau begitu nggak usah akhlaknya nggak usah baik kepada orang lain. Tidak seperti itu. Ya, tetapi apa? Tetapi ada yang lebih berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Ada yang lebih berhak untuk kita berbuat baik. Kalau kepada orang lain kita bisa begitu baik, kepada anak dan istri kita minimal sama, tidak boleh kurang. Itu minimal. Nah, inilah pentingnya akhlak kepada keluarga. Ada sebuah cerita ya, dan ini kisah nyata disampaikan langsung oleh orangnya. Cerita dari orang yang tersadar, ya, cerita dari orang yang tersadar bahwa ternyata selama ini dia itu tidak proporsional. Proporsional itu apa? Apa? Tidak seimbang ya, dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dia begitu sopan dengan teman-temannya. Tetapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi. Diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Dia bercerita, ini cerita langsung dari orang itu. Saya bacakan karena lewat WA. Pada suatu hari, kata dia, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi dengan apa? Meminta maaf. Saya langsung minta maaf kepada dia. Karena apa? Tidak disengaja. Dan dia juga meminta maaf kepada saya. Tidak kenal, kesenggol, kemudian apa? Saling meminta maaf. Masya Allah. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ini adalah akhlak yang sangat baik. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Nggak kenal, senggolan, minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Luar biasa. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon
Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Jadi begitu sampai di rumah, kemudian dia ditelepon oleh koleganya. Kolega apa? Partnernya ya. Partner bisnis lah, barangkali begitu. Dan ini adalah partner terbaik lah, ya. Kemudian dia telepon, begitu ditelepon langsung diangkat dan ngobrol dengan bahasa yang ya menarik hati lah, ya. Bahasa yang sopan, bahasa yang halus, yang lembut. Tujuannya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba saat sedang ngobrol begitu ya dengan kolega terbaiknya, tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Ternyata tanpa sepengetahuan dia, anaknya itu kemudian mengendap-endap ke belakang dan berdiri di belakang dia. Saat itu ketika saya sedang asik nelpon dengan kolega saya dengan menggunakan bahasa terbaik yang bisa saya lakukan, tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya membalik badan dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Ya, lagi duduk, lagi ngobrol, asik, lagi fokusnya di situ. Kemudian ternyata anaknya berdiri di belakangnya. Tiba-tiba dia bangun, kemudian berbalik arah. Saat berbalik arah, dia kaget karena di belakangnya ada anaknya yang diam-diam berdiri. Maka kemudian seketika dia mengatakan, "Minggir. Main yang jauh sana. Jangan ganggu saya." Teriak saya dengan marah. Maka dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk, menangis. Malam itu saya berbaring di tempat tidur dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Saya mendengar sebuah suara yang berbisik. Dia cerita begitu. Dalam kondisi di malam harinya dia rebahan ya di kamar, di kasur, dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Kadang biasanya kan begitu. Prosesnya kan kalau mau tidur begitu. Dari sadar, kemudian mulai setengah sadar, yang biasanya kadang dalam kondisi ini ada orang yang kemudian ketindihan istilahnya lah. Ya, diganggu oleh setan sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia teriak tidak terdengar suaranya. Itu ketindihan ya. Biasanya dalam kondisi itu. Tapi dia masih setengah sadar, artinya dia bisa masih mendengar sekeliling. Ya, dia setengah sadar lah meskipun tidak 100% sadar. Dalam kondisi seperti itu, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya
aku akan mengizinkan engkau untuk melihat, bahasa dia tuh lorong waktu sesudah kematianmu. Saat kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Dia menceritakan kisah tadi siang itu ketika ketemu dengan orang yang tidak dikenal, senggolan, minta maaf, kemudian salam, mengucapkan salam. Akan tetapi dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Kata suara ini, akan kuperlihatkan setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, bagaimana sikap kolegamu, bagaimana sikap sahabat dunia mayamu. Dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Jadi tadi ya, dalam kondisi dia tidak sadar, ada bisikan, akan diperlihatkan ketika kamu meninggal, ya, akan diperlihatkan bagaimana sikap orang-orang yang ada di sekelilingmu. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga, ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Maksudnya sahabat dunia maya itu apa? Sahabat dunia maya itu maksudnya apa? Sahabat hayalan, bukan. Apa sahabat dunia maya? Media sosial. Kan kebanyakan apa? Banyak yang kenal apa enggak biasanya? Ya banyak, tapi biasanya karena karena referensi. Apakah mungkin Anda kenal ini? Enggak kenal, kadang klik jadi temennya banyak. Atau grup-grup di WhatsApp itu juga bagian dari teman media apa? Dunia maya. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Kadang kan ada berita apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, ya, saudara kita, sebutkan namanya. Kemudian kan ada beragam reaksi, ya, ada yang kemudian datang berkunjung, ya, untuk apa? Layat. Ada yang mengucapkan apa? Bela sungkawa, turut berbela sungkawa, ya, semoga husnul khotimah, semoga diampuni dosa-dosanya. Ada yang tidak komentar, diam saja, biasa saja, nggak ada komentarnya, beragam, ya, ada yang seperti itu. Lalu teman-temanku sekantor, dia melanjutkan, hampir semuanya datang. Teman-teman kerjanya hampir semuanya datang
Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik berfoto-foto, selfie, foto bareng temennya, ya, dan ngobrol, ya. Kadang dilema juga ya, masa harus di situ terus. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos, atasan yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit saja. Kemudian dia pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Kemudian aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai jenazahku, meminta aku bangun, namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk ngobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Dan ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa memang sebaiknya seharusnya keluarga yang didahulukan. Ya, dan saya kira ini sudah jamak, sudah maklum. Ya, ketika ada acara bareng-bareng, ya, goes sudah sepakat, kemudian tiba-tiba istrinya ngomong, "Pak, sesok terkei aku." Nah, biasanya panjenengan gimana? Aduh, wis janjian no. Kok janjiannya pas ngepasi? Biasanya gimana panjenengan? Neng pasare engko wae nek aku wis bali. Ngajare istrine ane pulangnya siang ya sudah enggak dapat apa-apa toh ya. Biasanya apa? Ya, dilema. Ya termasuk saya ya. Cari jalan keluar biasanya. Biar dua-duanya dapat. Tidak apa-apa ya, tidak sekali-sekali. Dia melanjutkan. Di hari yang ke-40 sejak aku tiada. Jadi dia masih diperlihatkan. Ya, dia yang cerita begitu. Di hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Atasanku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku yang tadinya belum tersenyum bahkan masih sering pingsan, di hari ke-40 itu sudah mulai bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayangi, masih selalu menungguku di jendela, menantikan aku datang.
Begitu terus yang dia lihat. 15 tahun berlalu, kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Dan dia senantiasa mengingatkan untuk tidak lupa berdoa setiap sholat. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat mereka agar aku selalu berbahagia di akhirat. Lalu seketika aku terbangun dan terjatuh dari kasur. Kata dia, ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma mimpi. Kemudian pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Aku perhatikan dia dalam kondisi tidur dan aku masih melihat bekas air mata yang ada di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentaknya. Maafkan aku, anakku. Bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka sekecil pun bangun dan berkata, Ayah, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, Bapak mencintaimu juga. Maafkan Bapak dan kupeluk anakku. Kemudian dia juga beralih kepada memperhatikan istrinya. Orang yang senantiasa membantunya, orang yang senantiasa berada di sampingnya, menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan kebutuhannya. Sering ketika dia ngajak ngobrol, aku acuhkan. Sering ketika dia WA, jarang aku balas karena aku menganggap itu tidak penting buat saya. Maka ketika dia teringat dengan penampakan yang diperlihatkan tadi di dalam mimpinya, kemudian dia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah cerita ya. Sebuah cerita tentang seseorang yang tersadar bahwa selama ini akhlak yang dia praktekkan lebih tinggi dia praktekkan kepada orang-orang yang sebenarnya jasanya tidak sebesar orang-orang yang terdekat, yaitu anak, istri,
dan orang tuanya. Kita sedang membahas skala prioritas. Ya, berakhlak baik kepada siapapun itu adalah baik dan dianjurkan di dalam syariat. Tetapi yang harus didahulukan dalam kita berakhlak mulia itu adalah kepada anak dan istri. Fokus pertama dan utama kita adalah keluarga. Anak-anak kita, istri kita masing-masing. Ini adalah fokus utama dan pertama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam salah satu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah fokus kita di sini. Fokus suami di situ. Tugas terberatnya bukan mencari uang, yaitu berat. Mencari uang, menafkahi itu berat. Tetapi tugas terberatnya bukan itu. Tugas utamanya bukan itu. Tugas utamanya adalah menyelamatkan keluarga dari neraka. Itu yang berat. Dan itu tugas utama suami. Makanya dia harus betul-betul memperhatikan bagaimana caranya mendidik istri, mendidik anak dengan cara yang baik, mengarahkan dengan cara yang baik, harus mengedepankan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sudah mengatakan standar kebaikan seseorang. Rasul mengatakan fima makna khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Yang paling baik akhlaknya kepada anaknya. Ini ukuran seseorang dikatakan baik. Bahkan terbaik. Siapa yang akhlaknya lebih baik kepada keluarganya, lebih baik kepada istrinya, lebih baik kepada anaknya, maka dia yang terbaik. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian terhadap istri dan anak-anak saya. Kata Rasulullah SAW fi makna. Maka para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa berakhlak, kita bisa bersikap baik kepada orang lain, sudah seharusnya kita harus lebih berakhlak kepada anak dan istri kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita, dan Allah istiqomahkan kita agar bisa berakhlak dengan baik kepada siapapun, terutama kepada keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.